Jadi kalau masuk mall, pegang tangan romantis tuh maki sedikit. Pegang tangan daripada sembarang jojo. Mangin tuh kalau dipegang tangan. Iya. Atau perempuan biasa dari keserupai kalau masuk mall. Lihat kita cantik kena lucu, no. Saya berpikir tuh kenapa itu perempuan selalu bilang lucu, nah padahal tidak ada gambar SpongeBob, tidak ada gambar apa. Tapi selalu bilang lucu, nah. Anu mau itu pak kalau begitu kode keras itu. Kalau Nabi bilang lucu, nah tanpa ditanya bilang langsung dibelikan, pasti nak suka itu. Begitu. Jadi jadilah suami yang peka-peka. Jadilah suami yang romantis toh. Karena tuh suami waktu nanya pengantin baru romantis. Waktu na buntin baru deh mana tarap tuh gimana kelonji. Harumnya bunga tak seharum atunu. Pengantin baru tapi bunga tua mana tarap tuh natin rangang isulu ke bonara. Bonara. Saya nak bilang jibot tuh nanya harapan ini punah bonara biri mau lokang. Levelnya sudah di atas sekali itu kalau bonara. Ya, makanya jadilah suami yang menyenangkan sama istri. Istri pun begitu. Kenapa? Ada saat di mana kita akan dipisahkan oleh Allah. Kalau bukan kita yang tinggalkan suami tak yang tinggalkan bu. Maka baik-baik suami tak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan ceramah takziah. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Jusriyadi Gama SOSI MSOSI. Beliau ini berasal dari Jenewa, Jeneponto, Warakang. Kepada beliau dan hormat disilahkan. Jeneti, Jeneponto Timboran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang memberimu sebuah salam penghormatan, maka balaslah salam itu dengan salam yang lebih baik atau yang sepadan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain pada ada sinampian aja. Semangat lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yakin thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu, lebih banyak ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Bapak, kau dong ibu apa kah? Hatiku lemah, tidak aku cucu. Roto kalungku harus piades buana. Ibu, gitu ya. Sehat semua Jaki. Alhamdulillah. Sudah Jaki makan toh? Aman. Belum pi? Sudah? Oh, saya belum pi. Dia apa nih sempangan dengan Jawa langsung dimulai cari ya. Terlambat makin ya. Mau maaf atas keterlambatannya sedikit ji. Ya. Saya biasa lebih lama dari itu menunggu jamaah. Ya. Pernah ke ceramah di Raja Wali kalau tidak salah sudah hampir setengah 10 baru 8 orang yang datang. Iya, nah karena protokol ke Ustad mulai kapan aku bilang jangki dulu tunggu jamaah. Dia bilang Ustad biar menunggu sampai nasubuh 8 ton jian datang. Kenapa dia bilang begitu? Dia bilang ini orang meninggal kau Ustad toh saya mami tidak pernah na bombe. Itu yang hadir banyak. Berarti Bapak almarhum Sutomo bin Gusti ini orang baik. Iya orang baik.
Kalau banyak yang datangi begini itu berarti orang baik. Tidak mungkin tungki mau datang kalau orang jelek sifatnya. Ya. Jadi hadir ki banyak begini menjadi satu alamat tanda bahwa yang meninggal, yang wafat ini adalah orang yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini kita semua turut mendoakan almarhum. Nah sama mau sebanyak ini yang berdoa sama biar satu tidak ada yang terima doanya Allah. Ya, makanya semakin banyak yang mendoakan semakin besar peluang doa itu diijabah oleh Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Tuhan Zat yang Maha Ghafur, Allah yang tidak pernah tidur. Dialah Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, tidak pernah pilih-pilih kasih. Allah tidak pernah membedakan antara satu hamba dengan hamba lainnya. Tanpa melihat kuat lemah imannya, Allah tetap berikan rezeki kepadanya. Allah tidak pernah membedakan apakah dia seorang presiden atau penjahit gorden, baik dia penjual teri atau menteri, gubernur, tukang cukur, insinyur, tukang bubur, anggota dewan, penjual bakwan, bupati, penjual burung merpati, camat, penjual tomat, lurah, penjual baju murah, kepala desa, penjual pulsa, kepala dusun, penjual rumah susun, ketua RT, sopir PT-PT, ketua RW, penjual kue, kontraktor, tukang bentor, ustaz, penjual tas, singkam mangasen jaki. Apa yang membedakan kita di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, tahu kami nama baji kari sisi na karing Allah Ta'ala, the best people is atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan yang paling mulia, yang paling banyak hartanya berlipat-lipat, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat-kilat, istrinya cantik memikat, kadang-kadang istrinya 4, tapi kalau kita bangsat, sukanya maksiat, lupa taubat, maka hati akan sekarat, tidak akan selamat dari dunia sampai akhirat. Maka yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang berlomba memperbaiki takwanya supaya diakui oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa kepadanya, bukan hanya sekedar mengaku tapi belum diakui oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kita mengaku beriman bertakwa pun diakui oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa kepadanya, insya. Dan orang bertakwa itu ganjarannya adalah surganya Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya berada di dalam surga. Insyaallah yang hadir semua di tempat ini semuanya nanti kelak masuk surga. Semuanya masuk surga kecuali yang main HP. Ya, secara langsung kita apa-apa sih. Ya. Ya, tapi kalau hanya sekedar balas chat WA sebentar pi. Kalau penting itu na telepon jakit nak kemurun janjang, jangan mi dulu HP ta janjang, karena merasa kak diabaikan. Kalau datang kak jauh-jauh dari gua ke sini baru HP ta jiki janjang. Ya, termasuk juga yang cerita lain. Kalau ustadznya ceramah, jangan kita ceramah ke tidak ditahu siapa mau didengar. Saya tuh mau ceramah, kak saya tuh sebentar dikasih amplop. Mau tongki kah? Alim yang peluk nak ngalle bonena. Ya, dibagi dua sebentar. Kita pemonean anak ke bonena. Ya. Masuk apa? Kalau ustadz ceramah perhatikan mi dulu baik-baik. Tidak lama gitu ceramah. Malam keberapa ini kah? Kedua berarti 2 jam. Ah, tahan jadi dengar ceramah 2 jam. Tahan maki kata saya mau ke pulang. Nela ceramah ruanjang kak doro kibiti sih kang. Kador tuing kecikur ka jalan kutip panadaya kador tuing pun nasallaw kade ko makami mamita di tinan jangan kador di bunda di belum pakai makan na suruh maki ceramah. Wah, ibu kuliah ki mukatta semua yang hadir muka-muka surga semua. Muka nu panggaukan nu tinan kuseng. Kalau muka nanya glowing bercahaya karongan dalam lampu. Ya.
Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bertambah kebaikan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita pulang sebentar ada pelajaran yang bisa kita petik dan hikmah yang bisa kita peroleh. Minimal datang ke sini insya Allah tambah menambah rasa kekeluargaan di antara kita, dan sifat kekeluargaan itulah yang harus dijaga, karena toh nyatanya sampai saat ini masih banyak keluarga itu pina akui ke keluarga kalau kaya ki. Betul apa benar? Benar apa betul? Itu kalau kaya ki pak, oh banyak sekali keluarga tak buntu luki. Nah aku iki cikak kuntu, pinduk kuntu, bijang kuntu, singkampung kuntu, sepi balak kuntu. Kalau kaya, kalau miskin, na torong ki lagi natan na saile ki. Nah dapat jadi kalau miskin ki kalau masuk ki caleg. Oh biar itu tak capi-capi rumah na buntu luki. Na boya jarung, na bawakan ki kalender jipun nerangang ki. Nampak mau nipilih prete aja. Ada tempat saya mau nomor datang kok. Iya, tapi kan di sini tidak ada jadi begitu toh. Tidak ada jadi, atau tidak ada yang mengaku. Iya. Tidak ada memang caleg lagi jejai. Ya. Bahwa alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini berarti ada rasa kekeluargaan dalam dirinya. Nia pacce ilalang atinna, ada rasa duka yang kita rasakan bersama. Meskipun mungkin dari garis-garis keturunan kita tidak sekeluarga dekat bagaimana dengan almarhum, tapi kita punya sifat kekeluargaan karena kita hidup bertetangga. Dan keluarga terdekat adalah tetangga. Siapa paling pertama bantu ki kalau ada kejadian tangga makam sama kita? Tetangga. Meninggal ki keluarga ya siapa yang paling pertama datangi ki? Keluarga yang dari Bulukumba, Sinjai, Jawa. Tetangga. Kebakaran di rumah tidak diminta-minta, siapa yang paling pertama bantu ambil air? Tetangganya mau ke bantu anak kan reto melanu. Biar na bombe kina bantu jaki. Ya siapa memang mau tidak bantu ya kan retongi balo. Apalagi kalau rapa-rapa begini rumahnya, ai satu terbakar mobil satu blok. Nauzubillahi min dzalik. Makanya baik-baik kita tetangga jangan jadi tetangga pakai bali-bali sih. Tetangga gila urusan GU Carlota sambarna pusingi. Ada memang tetangga begitu. Tetangga sarakatian namana. Namana to Carlota, tetangga seru bibir. Setirna baru di menene songke kitaco. Tetanggana naik reskina, dia naik tensina. Tetanggana beli parabola, dia beli paramex dengan la ulunna. Tetanggana beli kipas, dia tak putar. Tetanggana beli kulkas, dia remusut kedinginan. Beli motor baru tetangganya, dia beli semen. Mau apa semen? Mau bikin polisi tidur depan rumah. Jadi kalau lagi ke motor na taruntan-runting yang cepat rusak. Ada tetangga begitu? Ada? Tidak ada di sini? Tidak ada yang mengaku? Tidak ada? Ada. Yang mana yang rana? Ada orang kadang-kadang utanna tidak habis lunas na bayar, utanna tetanggana na cerita kiri kanan. Sembarang na pusingi. Biar pakaian na orang na lihat satu-satu kalau pergi di pesta, baru kalau cerita pagosi ke itu bukan tangan na menunjuk mulut na. Lasa jilbakna sama rokna. Kenapa? Tidak nyambung itu. Tidak micin na deh. Lagi lipstina. Yang kau menghadap ke sana, menghadap ke sini kok. Kenapa? Nah tahu ki bilang dicerita tolong. Kenapa tahu lipstina? Palsu. Kenapa tahu ki? Lengke di gigi nah. Ini saya tidak tahu nih yang ketawa tersangka atau korban ini. Maka hidup itu jangan sembarang pusing. Cepat ki mati itu kalau sembarang ki pusing nah. Serius kah? Tidak bersanda kan ini tidak bersanda. Itu kalau banyak na pusing orang cepat ki mati karena cepat stres. Salah satu angka kematian tertinggi itu ada di Cina, Jepang. Dan penyebabnya itu bukan apa, tapi penyebabnya stres. Banyak yang gantung diri, loncat dari ketinggian turun karena stres. Kenapa stres? Karena hati rusak. Kenapa hati rusak? Karena tidak pernah diberikan makanannya. Hanya sibuk mencari dunia, lalu lupa ada kehidupan setelah dunia. Dia hanya berpikir kaya, tapi tidak pernah berpikir untuk memberi. Dia hanya berpikir tinggi jabatannya, tapi lupa mencari penilaian di mata Allah. Dia berpikir hanya cantik, glowing, tapi pandra atinna, harmoko hari-hari menoko-noko. Apa
Coba mi tanya bapak-bapak suami itu bu tidak mencari istri yang cantik bagaimana? Biar sederhana penampilan tetapi baji ki ampe-ampe pau-pau giu-giu tak. Kalimat-kalimatnya enak didengar. Kita akan tetap bertahan setia kepada istri. Tapi kalau ada istri suka marah-marah, moro-moro, marah-marah, moro-moro, marah-marah tidak jelas, sebentar marah mising, sebentar marah mising, belum pi mak busa cucian nama busa mi bawa dari pak nyari-nyari ya. Nah, ada yang tinggal di rumah kalau begitu suami istri tak cocok ya pak, cocok ya pak. No, tidak ada di sini, alhamdulillah. Dan memang orang di sana jiku cerita, tapi pindah mi ke sini. Iya. Bahwa hidup itu jangan sampai terlalu berturutkan hawa nafsu. Ada saat di mana hawa nafsu itu akan senantiasa menjadikan kita tenang bersama dengan Allah kalau nafsu itu ditenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana kita berupaya dan berikhtiar supaya nafsu itu mutmainnah, tenang. Kita punya hawa nafsu sudah pasti. Kalau orang laki-laki perempuan tidak ada hawa nafsu, nah berarti tidak normal. Iya. Perlu ada hawa nafsu, karena itulah yang akan membuat kita terbentengi dari apa-apa yang sampai kemudian kita tambah jauh dari Allah. Nafsu beribadah harus ada, ya. Nafsu berlomba dalam kebaikan harus punya. Kalau tidak ada hawa nafsu, maka yakin dan percaya tidak ada kebaikan yang tumbuh dalam diri kita. Maka kita butuh hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsul mutmainnah. Bagaimana caranya supaya nafsu itu mutmainnah, tenang? Ya berikan makanannya. Batang lagi cipuru, nanti nana senang. Sare-sare batang krok 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 krok. Cipuru kinjak. Bekerja juga tidak fokus. Hati yang tidak tenang, hati yang lapar, hati yang rusak seraka tiang, maka yakin dan percaya tidak akan lahir kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Itulah kenapa kita penting mengelola hati, membersihkan hati, mensucikan hati. Ini palanya ini tangkasi. Bagaimana cara membersihkan hati itu? Dengan senantiasa dekat dan ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Maka semua kita hadir di tempat ini pengen berikan makanan hati. Al-Quran yang dibaca oleh Ustadz Habibi dengan begitu indah dan merdu, Masya Allah. Masih mau dengar berhenti mi, ya, luar biasa. Enak natung kalau begitu suaranya yang mengaji, ya, langsung resap ke dalam hati, ya. Cuma kadang-kadang ada kuperhatikan orang baca Quran dia cerita tongi, jadi bagaimana mau resap ke hatinya. Orang baca Quran dia cerita, dengarkan. Tawadu terus kita dengarkan. Supaya apa? Supaya kebaikan tumbuh dalam hati kita, ya, itu makanan hati. Saya berdiri di hadapan kita semua pada malam hari ini menyampaikan kebaikan, memberikan pilihan. Ada yang saya sampaikan anu baik, alle anu tidak baik jika sampaikan jangan diambil. Alle bajina pelaki kodina. Yang penting jangan kita pergi di Masjid Ar-Rahman kalle sandalat baji kan nampak simpangi sandalat cepita. Nah itu namanya PSM paluka sandalat masigi, ya. Maka hidup itu perlu mengelola hati. Hidup itu perlu dimanfaatkan, digunakan sisa usia yang diberikan oleh Allah. Karena ada saat di mana kita akan menyusul ke almarhum. Ada saat di mana kita akan diwafatkan oleh Allah dan tidak lagi berfungsi semua anggota tubuh kita, mati terbujur kaku, tak bisa bergerak, tak bisa berbuat apa-apa. Tak usah takut sampai kita meninggalkan takut bahwa kita akan meninggalkan barang-barang, rumah, apa, tak usah takut, karena takut bagaimanapun kita pasti tinggalkan. Yang mesti kita takutkan adalah ketika kita wafat dan dimatikan oleh Allah, tidak ada bekal apa-apa yang bisa kita jadikan sebagai hujah di hadapan Allah untuk kita bisa meraih surganya Allah. Ustadz, baik miki solat ku banyak miku rasa solat selalu jadi rutin solat, tapi apakah betul sudah diterima oleh Allah atau tidak, itu masih menjadi soal. Maka jangan pernah berpuas diri untuk memperbaiki amalan. Ahsanu amala, bukan akbaru amala, bukan banyaknya amal, besarnya amal, tapi baiknya amal yang diterima oleh Allah. Maka hidup di dunia itu bukan lomba-lomba banyak solat, bukan. Banyak solat alhamdulillah, tapi maksud saya adalah jangan sampai kualitas solat justru diabaikan. Kan kadang-kadang kita solat ala kadarnya, ala naik, ala naung, ala tulus ulampanna.
Sholat kadang-kadang lak bunawa-nawa. Allahu Akbar. Tadi pergi ke pasar bawa ke uang 50.000. Allahu Akbar beli ke ikan 20.000 berarti 30.000. Sami Allahu liman hamidna di mana tuangku 30.000 adi. Allahu Akbar beli ke sayur 10.000 berarti 20 pisabu. Allahu Akbar tapi lagi kapan dek 20 sabu. Allahu Akbar betnya na toje mendek 20 sabu. Allahu Akbar kerete masih langgap pode 20 sabu. Allahu Akbar betnya na toje mi. Assalamualaikum. Oh tak pikir dompetku sampai na salam itu jualnya 20.000 na ingat. Kenapa? Karena ketergantungan terhadap dunia. Orang itu kalau hatinya sudah tenang, mutmainnah, hilang uangnya juga tetap tenang, tetap dia cari, tapi tidak sampai mengganggu sholatnya karena dia berpikir mungkin sudah ditakdirkan Allah untuk hilang, atau mungkin itu cara Allah untuk mengeluarkan sedekah dengan cara terpaksa. Kan kadang-kadang Allah paksa kita sedekah, Pak Bu. Bagaimana itu Allah paksa kita sedekah? Kadang-kadang ada wanta 100.000, 20.000, 10.000 di kantong. Ditarikin jo di kantongan, dikira tuh mintu 5 cak ditarik nih penonton miri celengan tanpa sadar. Di kanan jo 5 sak bunam ternyata tadi 100.000. Nah sadari. Cari piberno bilang, ih kenapa na tinggal uang 5.000 mama 10.000 yang tadi awan 100. Nah bilang, oh masuk di celengan ngikapang. Allah paksa kita untuk memperbanyak sedekah. Karena kadang-kadang seke kirupa tua, kikir gala lantang kacikur pagu jambatan si baku, kutubalala mate mau konaun deh. Ada orang kadang-kadang kalau urusan dunia gampang keluar uangnya untuk beli jilbab bermerek, jilbab Zoya, Elzat, Tadauki, Mesora, Rabbani, Sophie Martin, Gucci, Zara, Hermes, Chanel, si Sesa. Hafal lah karena istri saya jual jilbab loh. Ya, istri saya jual jilbab. Jadi saya tahu semua merek jilbab. Beli jilbab mahal, ada warna. Beli bunga-bunga, janda bolon, janda robek, janda capi, janda gatal, kalatea, aglonema, anthurium, kaladium. Nah beli. Ini ketawa tersangka ini. Nah beli semua warna baju, pokoknya semua warna baju nak koleksi. Warna biru, biru dongker, biru navi, biru elektrik, biru benkur, biru langit, biru denim, hijau, hijau sage, hijau mink, klorofil, tai kuda, hijau army, merah, merah darah, merah maro, merah bibir, merah kala, merah fanta. Cuma sayangnya kadang-kadang suaminya ada beli kantong baju tapi satu warna hitam netral, kurang ajar. Ada begitu Pak. Nah bilang ini mau hitam katedeng supaya sembar warna nama suki. Makanya perhatikan saya itu kalau pergi di pesta bapak-bapak ke kodong itu terus baju mulai dari pengantin baru, baju batik sampai nama cucu. Yang kasih begitu istri suami tak bapak ibu. Bu. Yang kasih begitu. Dia kodong yang setengah mati banting tulang peras keringat cari uang baru satu bajuna. Kalau tidak percaya sebentar pulang ke rumah cek itu lemari siapa paling banyak bajuna. Istri yang mana mi ciput-ciput mana mi apa banyak sangka-sangka Pak Mudiana paling istri suami nak kodon satu gitu Rexona. Kalau dia daya langkah-langkah kina itu sempat kosmetik ada mi maskara, blush on, eyeliner, eyeshadow, belum matang tiba ada hulala. Ada tuh mina sambu bulu mata panjang kayak Pak berasa capiu kucinta palang-palang. Nama bedeng extension bulu mata. Itu. Nanti nana sukuru, nanti nana kata lah nak kasih di, belum panjang na begitu, tak palam-palam masuk kota, nak lagi na batal aku cini. Jadi susah main apa ante kan kalau banyak kata mesti sakalenu. Make selo itu hak yang sampai 15-20 cm jadi kalau jalan udah itu jilbab kali putar kiri kanan lapis merah kuning hijau langit yang biru itu udah pentul biar menoleh tidak bisa menoleh mah kau nak dipentul kalenu. Njo alis ka di bengkok kiri kanan sila bolak ada tuh lebar kayak sincang, ada bentuk kecil kayak lidi, ada tuh mina habis alis na baru na cilaki datang hujan ngaluntur kicala katanya popogi ketawa baru dia na kena tersinggung lalo kok masa marah kina tadi tidak ji. Ustadz dilarang orang bergaya kah? Tidak dilarang ji. Kita tuh suami abang gatong dirasa kalau jalan ke sama istri tanah cantik sudah mode-mode, tidak pucat. Cuma masukku saya jangan terjebak pada penampilan luar saja, sehingga kita habiskan uang hanya untuk operasi apa itu mah, operasi bokong, operasi hidung, operasi apa. PC hidung naik kia mancun operasi sing, padahal sudah cantik mi, ya kan kurang bersyukur namanya itu. Ada orang kadang-kadang permangan sembadanna.
rambut diwarna-warnai lah, alis dilukis-lukis lah, gigi dipagar-pagar lah. Itu muka atau perumahan kang? Mana gigi nunu pagar ngasing. Kalau hanya untuk alasan medis, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar gaya-gayaan, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terjebak pada penilaian manusia. Dunia terus jadi fikirkan, lah mati jadi tua. Pasti akan mati. Bu, karena pasti mati, manfaatkan waktu sisa usia yang diberikan oleh Allah. Ibu-ibu masih sehat, aktiflah majelis taklim. Yang kisah majelis taklimku di goa. Majelis taklimnya 2 jena pusing kalau bukan majelis seragang arisang. Ada seluruh majelis taklim PKKB KMT kecamatan kabupaten. Bayar arisan naik ke daerah, naik ke sana tidak bilang-bilang mi, kurang ajar. Majelis taklim. Kenapa? Karena dalam kehidupan itu kita butuh ilmu. Ilmu itulah yang akan menjaga kita kemanapun kita berada. Ilmu itulah yang bisa memberikan jalan petunjuk mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram. Allah tidak ada ilmu yang membentengi halalahul lulu napa si rambang-rambang ngasing. Tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana perintah, mana larangan. Pokoknya kalau nak suka, nak laksanakan saja. Padahal bisa jadi kita suka, Allah tidak suka. Pokoknya yang penting nak senangi, nagaukangi. Padahal Allah larang sesuatu, bisa jadi itu ada sisi kebaikan pada diri kita yang kita tidak tahu. Makanya hidup itu ikuti aturan Allah, bukan aturan mau-mau sendiri. Termasuk sholat. Sholat itu Allah yang atur waktunya, bukan kita yang atur sendiri. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan sesuai dengan waktunya. Kitaban mauquta, bukan kitaban mau-mauta. Sekarang banyak orang sholat mau-mauna. Ibu-ibu ke sebagian itu tompina sholat pergi lebaran karena mau dilihat talak koberuna. Kamu saya beli talak koberu jadi mau pakai pergi di masjid. Nah pakai memang itu dari rumah kamu dia pakai talak kona. Pulangnya dari masjid tidak nak pakai itu, nak simpangi di tangan dan apa salampe. Ka baju beru nak sengur ni cini bince. Bince, erni kana, erni pau, erni cini, erni kue, erni. Nah ada datang erni. Kasih tahu kak bunda, jangan sampai nak sambil sandala pun naik erni. Hidup itu bukan mencari penilaian manusia. Tidak apa-apa kita sering dihina, diejek sama manusia. Saya sering dihina, diejek. Idat dulu na ustad kak. Biar madat dulu, yang penting rezekiku tidak dat dulu. Saya dat dulu karena dulu waktu ku anak-anak pria ngambala kambing jangan tu kayak kapan bembeng. Kalau begitu ku bilang biasa ketawai. Makanya saya bersyukur karena ku hibur kita, terhibur ki ketawai. Dia ada apa ki dosa karena celah. Biar madat dulu, yang penting ku beta jitu yang besar ke badanna karena saya kecil dat dulu tapi alhamdulillah istri saya sudah 5. Ngapa nasu saya kok kak? Dibilang dari tadi aku sembarang pusingi. Alhamdulillah istri saya sudah 5 anaknya. Jadi banyak orang gemuk di sini besar badan aku kalah. Saya kecil-kecil tapi dia 5 anakku. Nampak pertama aku nampak kelas 3 SD. Empat adik, nah pala katong. Makanya Pak Jagi pandang ente yang kecil-kecil kang. Biar kecil kalau besar anu nadi. Anu dalih nampak cini nampak cini. Besar semangat nah. Dibilang anu dan sudah lihat di bawah. Apa yang lihat di bawah siapa tunggu kapan. Iya mbak. Banyak orang besar ku kalau makanya saya tidak pernah pusing kalau dia bilang oh dat dulu, oh camiku biar mi. Yang penting rezekiku tidak dat dulu. Alhamdulillah. Awalnya orang besar badannya pergi kerja sehari yang paling ada apa 50.000. Saya kecil-kecil tapi satu kali dia pergi ceramah dia banyak ku dapat. Nggak ku tahu sebentar ya banyak atau tidak. Kalau barusan sedikit. Paling aja Mas Daryan tambahi kalau sedikit. Tanggung jawab kisah suruh telepon nggak. Jadi itu namanya talasa, bukan jitur lomba-lomba besar badan. Karena yang dinilai oleh Allah bukan besarnya badan. Kalau makin lomba-lomba besar badan asai yang kisah sama sapi. Iya karena sapi sama besar badan, tambah besar daging, tambah kacau lagi hargana. Tapi ada tuh hewan lebih kecil dari sapi tapi lebih mahal dibanding sapi. Burung nuri. Burung. Tahu burung? Biasa lihat burung? Burung apa kecini? Oh, burung dalam sarung. Lain-lain kurasan jawabannya. Burung dalam sarung bede. Orang kalau burung dalam sangkar dia aja harapang.
Anda dalam sarung. Burung terkutuk kapang. Masih biasa kita lihat burung dalam sarung kah? Aku malah kamu na janda maki. Kan ni kulle tuh. Karena biasa kita lihat burung nak burung dalam sarung. Itu nih. Anu tambah lain pikiran dari ibu-ibu ke kusar. Itu burung nuri, itu kan bisa nyanyi toh. Yang bisa orang datang bisa assalamualaikum, bisa bicara kayak manusia. Makanya mahal, makanya yang dinilai bukan kan badannya, kalau badannya kecil tapi yang dinilai adalah suaranya. Dia lebih mahal dibanding sapi bahkan. Nah kita manusia bukan badan, bukan suara yang dinilai, tapi yang dinilai oleh Allah apa? Atqakum, takwata kepada Allah. Makanya biar makin hina orang, yang penting kita mulia di hadapan Allah. Tidak apa-apa kita direndahkan sama manusia, yang penting kita tinggi derajatnya di mata Allah. Biar manakala rumahku di dunia, tapi tidak mau manakala rumahku di surganya Allah. Mantap itu. Tapi kalau selalu nabandingkan dirinya rumahnya sama orang, bapak lagi kita rumah di daerah mau remona mau belum mimpi direnovasi itu tetangga tak bagus nama rumahnya sudah narenov. Bapak lagi kita tetangga tuh golongan 3 jenda ada mobilnya mobil Fortuner. Kita godo mobil tak mobil 1 juta nampak golongan 4 maki. Dapur namo ganti itu bapak. Bapak lagi tahu tetangga TV na layar datar 43 inci kata kodon TV analog TV tabung habis misaran na puing ganti itu bapak lagi tahu tetangga tuh cantik na pagar minimalis model terbaru model cutting kata kodon pagar bambu ganti itu bapak jadi panas mitelang na bapak kan jawab Tommy ibu lesa tahu tetangga teh ada misteri baru na ganti makodi semau. Sekarang banyak bapak-bapak itu suka mengganti istri. Kenapa? Karena istri yang tidak tahu diri. Diganti baru tahu rasakan, baru sadar nih dende pergi betulan mi suamiku. Dulu waktu ada suami tidak pernah jaga baik-baik. Nggak tahu memasak, semua serba catering. Nggak masuk surga kibu, pakai catering yang tamat disuruh kalau tidak pernah masak untuk suami. Masakan ki suami itu saya istriku mantap surantap cucu markuco. Itu kalau jam 11 siang pasti nelpon, selalu rutin nelpon. Abi, mau ki pulang sebentar makan di rumah, makan apa ki maui? Mau ki ayam, mau ki juko baronang, mau ki kepiting, mau ki udang. Kalau tanggal baru begitu pertanyaannya. Kalau tanggal tua mi begini pertanyaannya, Abi, mau ki pulang makan sebentar, mau ki telur dadar, telur ceprok atau telur mata sapi? Kehabis mi bayar cicilan doang. Tapi kita tetap senang. Kenapa? Karena kita merasa diperhatikan. Mau apapun menunya, yang penting istri yang masak, enaknya. Tapi kalau semua istri kadang-kadang dilihat Facebooknya masakan terus dina bagikan setiap hari. Resep na bagikan na share, tidak pernah na praktekkan, na bagikan saja. Bikin masakan itu terus dina bikin palu kacci, ikan palu kacci, sayur palu kacci, ayam palu kacci. Baru pilapar suami tak belum pipulan tak terak kacci mi duluan. Pulangi ke rumah tak kasih lagi pakacci. Siapa mau tinggal di rumah toloa. Cantik lagi istri nana selingkuh suami apalagi pun barumbun jaki. Banyak contoh dilihat. Nih bu maka harus dipercantik bukan hanya segi wajah tapi dipercantik juga hati. Nabila Laguna Cheribel, you are beautiful, kamu cantik dari hatimu. Cibi, hahaha. Begitu toh Laguna Cheribel toh. Cocok ya, iya. Kusuka saya itu lagu karena karena kalimatnya bisa menyampaikan kebaikan bahwa cantik itu harus lahir dari hati. Dakwah itu. Makanya hidup itu harus hati diperbaiki. Dia sentra kehidupan. Kalau baik mi hati ta, insyaallah baik to mi amalan ta. Diterima to mi semua amalan ta. Tapi kalau hati ta yang rusak, tidak akan ada kebaikan yang tumbuh dalam diri ta. Kenapa? Karena kalau orang sudah rusak hatinya, keburukan nama mi orang suka nacarita. Nggak kiri kanan. Kenapa? Karena sudah melihat orang lain pokoknya rusak saja di matanya, tidak ada mintum baikna. Kenapa? Karena rusak hati. Maka hati mesti dikelola dengan baik. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Lentera hati. Hati tadi mesti dibersihkan. Sebersih-bersihnya hati kalau tidak pernah dibersihkan, dia akan tetap lama-kelamaan akan berdebu, kotor, bisa jadi akan rusak.
Maka jangan hanya bersihkan hati 1 kali 1 tahun melalui lebaran. Kan banyak ibu-ibu begitu. Kalau lebaran bona bersihkan dosana sama suamina. Pokoknya hari lebaran pergi mintongin cium tangan suamina. Maafkan ada yang banyak dosa aku. Besoknya kembali ke setelan awal. Kembali ke pabrik awal. Bukan moro-moro dari pagi sampai sore. Marah-marah terus nak kerja. Makanya itu dibersihkan setiap saat, setiap hari. Mau kita tidur sama suami sama istri minta maaf, maafan. Deng, ada dosaku ini selama seharian, maafkan Kak Di. Saya juga maafkan tong Kak. Kurasa-rasa tidak ada dosa dengan Di. Ada Bapak. Tapi tidak mau Kak bilang-bilang aja sampai marah sama saya. Ngelam-bilang maki supaya ku maafkan. Kita tidak mungkin ku maafkan kalau tidak kasih tahu Kak apa dosa. Aku rasa tidak ada. Dia bilang, ada Bapak. Apa itu? Janji kita tidak marah nah? Ya tidak Ji. Masa mau kok marah nah tadi tidak Ji. Nah, ada dosaku selama ini selalu kusembunyikan, selalu hilang wanta kalau malam Jumat toh. Mulai ketawa tersangka. Selalu hilang wanta kalau malam Jumat toh. Bilang iyo, siapa hari tuh ambil tuyul kapan di? Nah bilang iyo saya tuyul nah. Nah perlu mi kodong istri nak kodong tuyul ku kodong panjang umur lalu ko tuyul nah tidak begitu mau lagi dituyul. Nah bilang temu kodong suamina ada tuh ngide dosaku mau aku kasih tahu tapi janji tongko jangan kau marah nah. Dia bilang iya masa kita tidak marah saya mau kok marah, harus adil, kita tidak marah saya juga tidak marah, janji memang kok yang kau marah. Nah bilang iya apakah dosa tuh imam lah malah kasih kalah rokok tidak tahu emak biasa tuh ada datang perempuan kalau pagi-pagi bawa kue toh. Nah bilang iyo teman majelis taklim itu toh. Bilang iya istri kedua aku itu. Kira-kira kalau begitu suami tak pengakuan nak maafkan atau tidak? Njo atau jekung. Itu mina biasa balle-balle budak nenta karena mau mina akui dosana tapi kita suka-suka marah-marah. Padahal semua berpeluang untuk hilaf. Ustadz saja biasa tuh tak lupa. Ustadz juga manusia tonja. Makanya kalau orang sudah mau baik, ya berikan peluang untuk baik. Ya, belajar kisah sama Lesti Kejora. Kenal ki Lesti? Kenalan di mana kok? Ada nomor WA na kah? Enggak pakai mana Instagram natan missing. Nah follow aja aku di TikTok. Itu Lesti kan kasusnya sudah tidak usah disembunyikan, harusnya jadi pelajaran. Luar biasa ini suami na koro-koruan na cek yang kalau nih pas sambil tamar WC nampak namap kan tolona. Kada orang Makassar nu pakam mana sirangi ku bensin apa na coloki kok. Namanya kasus begitu peluang yang nasiram bensin suami na polisi baru na bakar. Ke perempuan itu sekarang tidak mau temi dan janji harga diri nah. Masa selalu mau perempuan jadi budak di rumah, jadi pembantu babu. Bantu-bantu toh kok dong istri tadi rumah Bapak. Oh Bapak. Bapak. Ngergi cantik bene nu modali. Ya. Ranu ngasih Ada suami kadang-kadang mau na cantik istri tapi tidak mau bermodal. Pembeli rokok banyak pupusunan sambuna. Sangin ngabuka lur jadi tambah sasangin tanjak na bene kok dong. Baru kedua anak tanya tutua mi. Masa perokok balolona jadi TBC bipoi nggak? Nah yang lebih berbahaya itu yang pasif dibandingkan yang aktif. Lebih bahaya. Nah belikan lagi beda racikan palsu ji, yang palsu. Masuk tuh saya belikan yang Miss Glow, Miss Beauty, Nyiri Skincare, Wardah, glowing. Nah RDL tenan glowing, RDL mengubah kulit hitam menjadi kulit macang, balang-balang. Putih muka na leher na bolong, bangkin na barumbung. Muka Arab leher Afrika. Degaga harapan. Modal Pak. Mau bagus masakan istri tak Pak? Kasih uang belanja tahu. Jangan kita suami yang pegang uang pampidukang. Ada suami pampidukang kikir galang. Warna suami, warna istri ya, warna istri. Itu suami betul. Keren tuh betul. Suami betul. Tidak semua tonji betul. Karena tonji tidak ada boros sekali. Begitu terima gaji 13 langsung tawaf di mall Panakukan tawaf. 7 kali tawaf. Beli semua papaya. Makanya tuh saya sama istri. Saya juga kadang-kadang lebih banyak belanjaku dibanding istriku. Aku bilang ya ganti mi gordenta karena tua mi cerde. Peda mi warna lalai mi. Ketinggalan model mi poing. Nah bilang kau masih bisa jadi pakai mi dulu. Kalaupun ada pembeli gorden kasih mi dulu orang tua ya kau masih ada orang tua ya bagus nah kalau istri begitu. Istri bahaya masuk luar biasa. Masuk di mall ku pegang-pegang tangan daripada sembarang tunjuk toh.
Itu pak, jadi kalau masuk mall pegang tangan romantis tuh maki sedikit. Pegang tangan daripada sembarna jojo. Mangin tuh kalau dipegang tangan. Iya. Atau perempuan biasa dari kesurupan kalau masuk mall. Lihat kita cantik karena lucu, no. Saya berpikir tuh kenapa itu perempuan selalu bilang lucu, no? Padahal tidak ada gambar SpongeBob, tidak ada gambar apa. Tapi selalu bilang lucu, nah. Anu mau itu pak kalau begitu kode keras itu. Kalau Nabi bilang lucu, nah tanpa ditanya bilang langsung dibelikan, pasti nak suka itu. Begitu. Jadi jadilah suami yang peka-peka. Jadilah suami yang romantis, toh. Kayak tuh suami waktu nanya pengantin baru na romantis. Waktu na buntin baru deh mana tarat tuh gimana kelonji. Harumnya bunga tak seharum atunu. Pengantin baru tapi benar tuh mana tarat tuh natin rangang suluk ke bonara. Bonara. Sana nak bilang jibot tuh nanya harapan nih punah bonara biri mau lokang. Levelnya sudah di atas sekali itu kalau bonara. Ya, makanya jadilah suami yang menyenangkan sama istri. Istri pun begitu. Kenapa? Ada saat di mana kita akan dipisahkan oleh Allah. Kalau bukan kita yang tinggalkan suami tak yang tinggalkan ki bu. Maka baik-baiki suami tak. Yang masih hidup orang tuana, mertuana, baik-baiki orang tua tak, baik-baiki mertua tak. Jangan jadi menantu Carlota. Kalau datang mertuana lelemi mukana. Itu piring tak bunyi-bunyi kalau dicuci, padahal biasanya tidak begitu di modelnya. Ceng apa emang itu lalak. Baru video lor lalami mukana lalai mertuana deh datang misi mama. Ku tahu gitu na datang mama nu ke tanggal baru. Dari kampung bawa beras 5 liter ji. Lo pulang sebentar nu kasih lagi 2 juta. 2 juta. 10 juta lagi dikasih mama. No, melahirkan mengandung kita luar biasa perjuangan. Dari sana sisanya itu orang melahirkan anak. Saya bede. Tahu nyerasana kan tidak pernah jam melahirkan. Bede. Yang jelas 5 kali melahirkan istriku. Kuliah perjuangannya luar biasa. 5 kali melahirkan gara-gara panggaukan pun juga dong. Tidak mungkin gara-gara panggokan tetanggaku tuh. Kakuliah ki muka na mirip semua aja sama saya jadi aman juga no, alhamdulillah. Itu mini jojo kalau mirip kita tetangga tadi bahaya. Alhamdulillah. Karena saya lihat perjuangannya begitu, saya hargai perempuan, saya hargai wanita, saya hargai istri saya hargai orang tua saya terutama ibu saya. Karena ibu saya luar biasa. Termasuk mertua saya. Upah nanjo syukuruku dapat ke istri yang luar biasa sama mertuan. Itu kalau datang mertuan dari jenis ponto be mau semua kasih apa ya? Mana boleh paru dari nasi pasar yang kapau kau paling kisar cara dilatar saya jadi muko. Belum ada jika kasih mama, tapi kan masih mau hidup besok cara de simpan tuh masih sebagian. Nah bilang kasih mi dek ada mangka jing. Ya kalau lusa datang mertua kau pulau yang ini karena kalian tuh gitu rezeki naya. Masa ustaz tina yakin kalau orang tua dibaiki pasti tambahnya dan leta. Dan memang terbukti begitu. Kalau orang tua dibaiki itu rezeki mengalir terus tidak berhenti. Belum habis datang lagi tambahan, belum habis datang lagi tambahan. Kenapa? Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Baik orang tua tapi kalau orang tua kidurhakai biar hitam jidat karena sujud di hadapan Allah, puasa Senin Kamis kedua tidak pernah ditinggalkan, tahajud rutin, tapi durhaka kepada kedua orang tua terutama ibu tak, demi Allah 100% bebas tes masuk neraka. Mana anak bilang ngiru kan anak. Mendengarku sama orang tua terutama mamamu. Sekarang banyak anak patuh-tua. Iya. Sekarang iya besok lagi. Suruh pergi mengaji majlis sepeda. Anak-anak begitu disuruh pergi sekolah tidak sampai di sekolah nah. Alasannya tidak dibelikan motor nah lewatin si sekolahan nah anak-anak. Dijual ke gitar di kampungnya supaya pergi di Makassar kuliah jadi sarjana. Belum pergi jadi sarjana pulang bawa cucu. Mali anak-anak lah buruk maki. Kenapa begitu? Karena tidak punya ilmu agama yang membentengi dirinya. Pun ada ilmunya tapi lemah. Kenapa lemah? Karena tidak pernah dicas. Itu lagi HP biar banyak kuotana, banyak pulsana kalau tidak pernah dicas dan lowbat total tidak bisa dipakai biar banyak pulsana. Sama juga dengan hati. Kalau hati lowbat terus tidak pernah dicas, maka yakin dan percaya dia akan lama kelamaan tidak bisa terpakai lagi. Dan ketika dia tertutup, khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah tutup hatinya. Qulubihim wa ala sam'ihim tertutup pendengarannya, wa ala absarim tertutup penglihatannya. Aite nam kebajikan mata kalian. Biar kita kasih ingat bagaimana tidak mentomo atuligat tami. Kalau tuli pamaja ini aja harapang, yang jatah sambang tapi una tuligat tetap pantul-pantul mami. Makanya perbaiki anak tak
Jadikan generasi berkualitas supaya ada generasi pelanjut. Masjid Ar-Rahman, masjid manapun itu butuh generasi-generasi emas yang senantiasa berpikir keras bagaimana supaya agama bertumbuh dan berkembang. Kita butuh Habibi baru, kita butuh Ustadz Masdar baru, kita butuh Ustadz Yusriadi baru yang jauh lebih produktif, yang jauh lebih manfaat, yang jauh lebih potensial untuk mengembangkan agama. Kalau kita ini seperti ini, alhamdulillah masih kuat sekarang, tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan tidak ada lagi harapan. Makanya kita punya harapan anak-anak kita yang dimajukan. Ada kesempatan besar untuk kita menjadikan anak kita menjadi generasi-generasi berkualitas. Dengan cara apa? Masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, pondok-pondok tahfiz. Banyak misalkan pesantren. Kita mami yang memilih di mana kita mau. Cuma kan kadang-kadang kita berpikir, banyak dibayar. Mahal ki pembayarannya. Padahal kalau ada mintong kemauan selalu ada jalan. Saya kalau dipikir-pikir bila mau masuk pergi kuliah apa ndak ada, karena orang tua saya cuma petani. Makan saja kadang susah. Tapi karena saya punya punya potensi sedikit yang saya kembangkan, kemudian mendaftar coba-coba kuliah, dapat beasiswa, alhamdulillah bisa tunjuk jadi sarjana. Makanya yang penting orang tua mendukung. Jadikan anak kita manfaat, jadikan anak kita bertumbuh. Kalau kita rusak, jangan biarkan anak rusak. Kalau kita tidak ada sekolah ibu, jangan biarkan anak tidak ada sekolahnya. Jadi bertumbuh itu kebaikan. Di masjid kita butuh imam yang bagus-bagus suaranya, yang masih segar, yang masih sehat. Kalau sangin tahu-tahuan dari imam orang ini kasih ya, alhamdulillah. Cilotalla Cina, anak unta alaihing. Wih deh. Anak unta dapat dalekan taroko dibawa ke pertandingan batu-batu. Bagus dong kalau masih sehat, masih muda. Azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Toh macam mau gigin nah. Ayalah cala. Itu dong. Dan tuh sudah mi azan taroko na sambung ipo yang ana. Mana azan mau ko sa impenuate latin ronak ken. Di masjid kita butuh naib. Yang sewaktu-waktu Pak Imam tidak bisa hadir di masjid, ada yang gantikan. Kalau tidak ada naib, bahaya si soron-soron mi. Kau menjadi imam, deh. Tahu je, tapi tidak aku barani. Kau membarani anak-anak ke barani, tapi tidak aku ngising. Jangan aja pengen nyari imam. Kau mau barani, kau barani jago. Nak ngising ngapain, tapi tidak aku mau barani. Jadi keribau kau pabaji, kau pun salah kau. Barani jago, emang udah lekang. Barani jam itu kita lihat atau barani. Baca Fatihah lancar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lebih kita baca Fatihah apa nalle? Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, alam peta mutir-mutir. Putar-putar tidak selesai. La a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'budu la a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma a'budu la a'budu ma ta'budu wala ana a'bidu ma abattum. Nakana ba ko tuntung bajo ko patuntung mantan tamar tembo ka kukana memang jabarani tapi tena hungiseng anak kenusuro. Untung kalau ada jadi belakang bisa perbaiki. Kalau sekali tidak ada mintong yang tahu. Nah baca Fatihah atau semua, tapi kan begitu yang kedua nah baca inna anzalnahu nah kan inna nah kan di belakang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak tahu sambungan dan bilang mami kodong sambung di belakang. Nah kan di belakang juga tidak tahu. Kalau begitu Allahu Akbar aipan lagi sambayang. Jadi kita butuh generasi. Ya bu ya pak ya. Masih kau nata nama matu. Enak tuh yang dirasa itu kalau natanya ke keluarga atau sahabat atau teman. Berapa nata? 3. Anak pertama dokter. Anak kedua polisi. Anak ketiga hafiz Quran 30 juz mungkin. Bangga kita bilang begitu. Tapi kalau ditanya kata ada yang kebo. Berapa nata ada yang kebo? Ada yang kebo datang kah? Belum bilang kiko singkana simbil lagi sahabat. Kata ada yang baji. Ada tuh yang baji. Kan yang ngasih ngipoy nga. Kalau mau ke datang ini mau ke daftar siapa yang tidak datang. Ada jam biri sejak kisalan deh. Katanya ada yang sungguh. Ada tuh ada yang bilang sungguh di sini ada. Yang ngasih dia. Siapa itu nama yang tidak ada dia saudara selalu jalan ujung deh. Ada yang Dendri mang. Dan siapa? Itu yang kalala kah siapa itu nama kalau kurang orang dan taugi kurang jadi dan taugi atau dan tapaling biasa tidak ada dan tapaling di limbun jadi dan tapaling ketua majelis talingku janda. Berapa natta
dan tapaling? 3. Anak pertama, sabu-sabui. Anak kedua, busa-busai. Anak ketiga, anyala di Pak Imang. Oh, mali, bajikan ngemati ya. Bukan juga banggaan yang begitu. Makanya butuh generasi-generasi berkualitas. Jam berapa, Mi? Bertanya aku, Ji. Jam berapa kena belumpi? Apa hubungannya jam berapa dengan belumpi? Ini orang jalan ujung ini tidak disiplin menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan lain jawaban nah. Jam berapa kena belumpi? Dah berhenti aja aku bilang jam berapa kapintal lu minggu anjo mange. Terus sebentar. Mana bawaan mati nang ngoa. Masuk tuh saya kalau bagi mau cokoki. Anu lain sekali dirasa jangan namanya kata sebentar. Baru kuliah mintongi ngoa pintal lu mipoing. Sebenarnya baru 1 kali tidak bertanya aja. Yang berapa nak duduk kamu tak sinampi. Nah aku rasa-rasa berarti aku kasih ketawa nanti sebentar. Jadi mau maaf mau kalau begini modelnya pacar Maya. Kak kita kodong itu pacar Maya biasa tak putar otak kah. Bagaimana nih model ku ceramah nanti anak ngoa-ngoa. Nah aku rasa-rasa bahasa aku kasih ketawa nanti sebentar ngoa mising. Jadi wajar gitu kalau ada ustadz kasih ketawa jamaah. Kenapa? Supaya menarik perhatian. Tidak tak do. Anda tahu kuliah dari tadi berarti nyambiri sih. Teman-teman nak ketawa ya. Masukku saya kalau tidak nusuka naji ceramahku. Jamu kalau lagi panggil kalian kali. Kabarnya dia lain panggil ka. Ini lagi sendiri bukan Haji Mas dari yang panggil ka tidak datang. Kaku tahu kalau haji parutusuna. Banyak dirokok pulang. Apalagi kalau ada istri na bundang ko ini nih. Datang bilang amang ya barang-barang. Biasa na bintingkan lagi pergi di motor. Tanya itu kalau pejabat yang panggil ke deh. Biasa tidak nak perhatikan jadi. Masimpang itu kue di depan tak jadi meja. Siapa mau binting siri-siri manja. Masuk tuh saya bawakan saya itu Ustaz nak udah masa Ustaz bawa ke kantongan na begitu bawakan unas di mas dari kiu-kiu deh na binting nangki. Bilang jangan meja saya itu saya. Jadi ku suka saya kalau Haji Mas dari yang panggil kak. Biasa lagi na tambahi poin biasa. Kalau rasa-rasa kurang biasa na tambahi. Nah ku tahu sebentar ya na tambahi atau tidak. Kandaku ya, tapi tidak pernah jadi tak tukar sama pengaji juga deh. Online biasa tak tukar aja. Malah aja Mas dari teliti dia nah tahu yang mana bagian na kori yang mana bagian na pacaramai jadi nasari di luar tulisan tuh jadi kentar ya. Biasa berapa kali menceramah dia tak kalah tak tukar ki. Curhakana supaya tidak tak tukar ki sebentar toh. Kabajitan nang itu ngaji mau tak tukar ki. Jabat tangan. Kenapa na tipis? Nah biasanya tebal ki kalau ditakalar. Dalam hatiku tuh juga begitu toh, tapi kan berpikir positif tuh Ustaz kontukai kenapa begitu nunawan-nawa. Masa datang ke dakwah begitu aja nu pikir. Tapi kan manusia tonja manusiawi kalau penasaran kita tidak biasanya begitu. Dari mangan jadi singarkan janjangi tertulis di depan nah pengaji ku kana labur mak. Mau ku telepon ituan rumah malu-malu sekali ke kurasa. Yang mengaji tidak ku tahu nomor HP na. Kalau Ustaz Habib biar nomor sepatu aku sing-asing. Pokoknya aku mangiri masjid Al-Markas una tersampai masjid tanang ko Ustaz. Ikaw mempa jogo nak keminting. Mani-mani niya po yung malat na nagkabilang. Ano limba niya po yung alipa-lipa. Saya di rumahku di Tayeng itu kalau Tayeng mau ke Makassar akses terdekatnya itu naik lipa-lipa. Ada perahu katinting itu yang naik motor sampai 20 motor 2.000 dibayar satu motor biar 3 orang ki pokoknya 2.000 jadi bayar kalau satu motor. Cuma itu kalau lagi datang ide besar na air kade dari bahaya tung tak begini tuh perahu oh begitu pernah begitu perahu deh keluar semua baca aku biar doa makan ngapa aku baca ngasem mau itu di dekatku tuh di sampingku udah bilang ide Ustad kayak malah aja kita mate aku kena tiada aja aku malah mate tapi malah katalang. Mau jadi mati pasti mati kita tapi tidak mau saya mati tenggelam kah jangan sampai buaya jin salak ngakah. Namun sulungku napro anak Andre pertama nanti mau lungku deh tidak bisa mengenal istriku dong. Yang mana ini suamiku di sini nanti tidak ada kepala. Jadi pasti meninggal jadi tapi mau meninggal seperti yang Dewan Hakim di Takalar baru-baru yang MTQ yang meninggal sementara mengimami jamaah. Wih bagusnya kalau begitu mati ya. Husnul
Meninggal seperti Ustaz Syahrullah hari Jumat, lepas khutbah Jumat, sementara sholat Jumat sujud na mutir bajikna. Mau kutun saya mati begitu. Tapi jami Jumat nanti nih, jami dulu. Kalau ada mati nanti Jumat, hanya merencam mau gigin namanya. Saya penceramah. Ya, jadi talla sa kita wala mati jitawa orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi serta. Tidak untuk keluna nampak sambung-sambung. Tidak nama mati terus tau, ada tong pergi na tau. Ini karena sambil lagu iya. Semua pergi menghadap Ilahi di langit. Ini ngajar kok karena mati hari di langit kah? Ilahi bukan di langit. Setelah mati hari di langit, nari butaya sambaran. Menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Salalalala. Yang gimana kalau menyanyi? Nah, saya memang suka menyanyinya. Jadi saya itu tidak sependapat kalau Ustadz selalu bilang musik haram, lagu haram, masuk neraka. Ikau tak lagi kuncinya neraka ya. Ida 5 lembar jijenggo dan nampak saya mau harna pau. Satu jihadis na baca na salat kami orang masuk tuh saya. Kalau tidak suka kau menyanyi, jangan kau menyanyi kau. Tak ada orang kodong biasa hilang stres nah kalau menyanyi. Tahu karaoke yang sama teman nah, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Naki hilang itu stres. Kamana mama waktu makin balan pas stres kissing toh minimal hilang dulu sebentar. Jadi saya tuh kalau ada pesta keluarga aku bilang ambil koleton sesuari. Tapi jangan mau koleton cadolen-dolen bilang. Iya kan ada 20 juta dibayar yang pakai lona. Emang lagi manja. Lagi pengen di manja. Cikedet, goyang mati jangan. Goyang mati jangan nih bayar 20 juta. Bajikan nganjon tamari masih ke 20 juta cara dia amal jariah. Jadi ambil makin leton tapi leton yang bagus-bagus ke suarana, bagus ke laguna. Misalnya lagu-lagu ibu-ibu ke lagu salawat. Kagena ki salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. No, ini natong itu kalau Rio organizer itu bagus-bagus na laguna. Jangan lah, mau aja ki endorse kan nih. Kasih tahu Kika Rio, tidak pernah kena panggil ceramah untuk mati nama mau dipromosi nampak tidak pernah tuh. Masuk saya panggil tamu. Biasa jangan panggil tahu tapi pasti bersama ada acara aku, tapi tidak pernah minta masuk. Enak ya lagu-lagu na itu Rio bagus salawatan, lagu-lagu kasida atau jilbab putih lamban suci gagah perwira. Oh salah. Salah sambung dia. Enak kalau begitu. Atau lagunya Roma Irama. Atau enak berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Dededeng nyawana biar 30 juta aku bayar kin. Lagu na Jawi Tinting di geboy mujair anang pakuliba hoba bu sagala bu. Lagu sudoi. Ayo Tintin na panggil na kasih 10 juta. Ustaz Tabibi na panggil mana pamal bensin tangan no ngojor. Oh mama lagi al markas nikian na kau te sembarang masuk tu saya. Entong sebanyak matong itu karena koordinasi ona lan nukio una sige dan upasa dia nyoto mo kori lorong akio tunggu masuk. Artis na panggil na jemput di bandara. Polisi jemput jadi lancar ki ustaz nak kiok nak kirim pauji nampak motornya tidak setang kaki di belakang tak dulin sepanjang jalan pau jan deras mi poi ngak satu jimantel na bawa pauji na jadi di belakangnya yi pauji kecok kok aneh pauji kata sana sakulu na jajaki tak kencing mau kapan tidak basah ji celananu kan apa pun jaki kan.
Sudah mida. Capek mak. Parsi pangong-pangong ko. Apalagi kita yang ketawa terus pati deh parsi nama kemana nak. Ada tuh dari tadi tuh batin naik pegawai ini pahana. Ada tuh kuliah dari tadi sebentar nampak buku lagi teman. Apa? Yang kau tahu kasih begitu teman nuanui. Ini kayak ketawa sambil napukul orangnya. Yang betul. Saya sentuh korampinu kau nak makalan perampinu di baji-baji. Nah, jadi kematian itu akan datang, persiapkan diri. Nikmati hidup boleh. Saya ini mati hidupku tolong kalau tidak aku nikmati hidupku. Beli kat mobil, kamu pergi ke ceramah, besok ceramah kat lagi, lusa di Pangkep, besok ceramah di Ajikala, 3 hari ke depan saya ceramah di Bantaeng. Jadi kalau ada orang mau mati, nah saya yang disuruh ceramah, jangan kau dulu mati sekarang, nah jangan kau dulu, atau jangan dulu tak sia, tunda dulu. Jadi mudah-mudahan kita terus mengingat kematian. Nikmati hidup boleh, silakan bu. Oh karaokean juga silakan, tapi ingat tuh waktu hargai tetangga tuh. Oh karaokean bagus suara, alhamdulillah, tapi dia tuh mau pales suaranya nampak kelontin aja bawa dikocok-kocok baru ke luar. Ini ya apa montu. Masuk tuh saya nana tuh dirasa kalau karaokean kena lagu Roma Irama tuh. Kayak itu Roma Irama kan rata-rata lagunya lagu-lagu bagus. Enak didengar di telinga, mudah masuk diresapi lirik-liriknya. Karena memang menurut saya ini penyanyi paling cerdas di Indonesia adalah Roma Irama. Karena lagunya banyak, terus dia tercipta spontan. Tiba-tiba langsung jadi lagunya begitu saja. Ada anak muda lewat naik motor, tidak pakai ringat motor, nggak pakai rem itu, langsung jadi lagunya Roma Irama. Rem tangan, oh rintangan. Tunggu lo kak, bukan rem tangan nakana. Ada orang mencuri pisang to, na tebangi pisang na tetanggaan atau dilihat sama Roma Irama jadi laguna. Jangan ditebang. Jangan ditebang, karena itu pisang orang, jangan ditebang. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari haram saja susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang. Jangan ditebang, karena itu pisang orang, jangan ditebang. Bagus ke lagu Roma Irama, aku suka. Wah, yang terakhir kador mimpanadaya atau musal lo duduk. Maka rutung karo mana bapak. Ceramah jamu kok tentu baca tanya ceramahmu karena kelabu susah rangku desa saja ki. Ketemu adalah ustad ke kudun sarah menekan tina baca sarah tina tom. Insyaallah. Yang terakhir bahwa hidup itu tidak lama, hanya sebentar. Maka pintar-pintarlah mencari amalan yang lama dinikmati. Amal jariah terus kita usahakan. Ya Bu ya. Jadi ada wanta biar sedikit aja kasih masih di masjid. Jadi masjid itu jariah terus. Ada wanta gelap ki jalanan, pasang ki balon lampu di jalan supaya terang jalanan. Itu kan amal jariah semua yang begitu, selama dipakai, selama itu pahala jalan. Tapu ki balon lampu ada yang ganti, tapi kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena gara-gara kita pertama nana contoh orang. Jadi teladan. Ya, begitu jadi jariah itu. Ketemu sama orang senyum, itu amalan sederhana tapi pahalanya luar biasa. Pintar-pintar menggunakan amalan, kita memilih amalan, karena kalau mau dikerja semua amalan Rasulullah banyak. Tapi kalau kita tidak pintar-pintar memilih dan memilah, habis waktu tak percuma, maka hilang semuanya. Rutinkan sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelum subuh, itu kan amalannya ringan sebenarnya, tapi banyak yang berat laksanakan. Kenapa? Karena hati yang masih rusak, hati yang masih kadang lalai, hati yang masih lupa bahwa ternyata kita hidup hanya sebentar. Maka manfaatkan waktu sisa usia yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, karena kita mati pun tidak akan membawa apa-apa kecuali amalan kita selama hidup di dunia. Kalau amalan baik kita banyak dan diperbaiki, insyaallah menjadi hujjah di hadapan Allah masuk surga. Tapi kalau amalan kita sedikit atau misikit di poin natin-natunnya baji, maka nerakalah tempatnya. Apalagi pun natin mintoni sambayang. Jadi bajiki sambayanta, bajiki sidak kata, baik-baiki sama orang, anak tapak matu-matui, baiki sama tetangga, banyak sedekah tak, apalagi. Pokoknya semua hal baik kita tumbuhkan, maka insya Allah bertumbuh kebaikan dalam diri kita, sehingga ringan langkah kaki kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ambil cucian di rumah Desi, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kasar, mohon dimaafkan, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya kapuna makhluk halus gentayangan. Anak itik dimakan tikus, bilangin cakep. Nyu tahu gaul kita iya cakep, nak kotina na gaul iya. Kalau pantunya orang bilang cakep, kaman jadi di tangur jaga deh.
Anak itik dimakan tikus. Ambil plastik segera bungkus. Jam makin cakep bungkus mi cepat. Nah lupa nanti. Tekotat 3. Nampanakku 5. Ustadz Habibie 1, Ustadz Masdar 1. Satu mami ku dapat. Nada kah di dalam? Ya minimal pembeli toko tak tahu. Terima kasih, terima kasih, terima gaji. Mudah-mudahan banyak ji, tambahin ji. Kalau ada paling alhamdulillah, kalau tidak usahakan nih. Ada kulihat tadi masuk tuh warna kuning brocil itu mana kedai. Kecil-kecil juga dosna kecil-kecil tonju Ustaz nah. Tapi ini nyaman kasihan nah. Yang panjang-panjang warna hijau amanda rasa pandang. Nah warna coklat rasa original. Kalau warna pink rasa strawberry. Merah di atas kuning di bawah adijaya. Warna krem gambar kincir angin Holland bakery. Kecil-kecil warna coklat chocolisius. Panjang-panjang dosna merah marong kuning tulisanna double rampa. Ada tongi kecil dosna merah putih, hijau putih, biru putih, formasi 2-1, 2 kuena, 1 akuana. Untuk jamaahnya, tidak mungkin Ustadz dikasih begitu uang. Kalau Ustadz biasanya Amanda, Hollang, bolu rampa, Cokolesius. Adakah? Jangki sama di Wontonompo, dos Amanda isi panada. Kurang ajar biar Ustaz na prentonji. Senang ku mau Ustaz Habibie bawa ki pulang ku bilang Amanda rasa tidak pernah juga dapat begitu kita. Berapa kali saya dapat na preng aku sadari non Amanda rasa pandangan nih jodos na po waktu merimala dibungkar ke depan ada kak dulu. Sambil ketawa sambil menangis kaku menangis. Buah nangka, buah semangka, buah durian, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Tidak bisa kalau lama ceramah karena biasa saya harus pergi ke Bandara Makassar pagi-pagi. Berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta terbang lagi ke Malaysia. 2 hari di Malaysia. Mau pergi Sunaki Pengiping. Prank. Masa Ustaz Zidani prank laku prentung ke jamaahnya. bercanda. Doakan saya mudah-mudahan terus sehat walafiat, terus bermanfaat, menebar kebaikan. Pun kalau ada yang tidak baik jangan diambil ya. Nyeto membajikan insyaallah. Khususan ila almarhum ruhi arwah Bapak Sutomo bin Gusti. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.